Tujuan pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Next. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Disiplin positif, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol guru, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Itu 1. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol. Dr. William Glasser. 1. Yaitu ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. 2. Motivasi perilaku manusia. Itu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu motivasi eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal juga. Nomor 3, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. 3. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Yang 3, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk melatih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain atau paksaan orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang yaitu pelajar Pancasila.
yaitu satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu dua, kebinekaan global, ketiga, gotong royong, keempat, kreatif, kelima, bernalar kritis, nomor 6, mandiri, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ini video Mbak. Bawah tik bawah. Jadi, tak kayak gini Mbak. Dari sini saja. Ya, silahkan Bapak Ibu berdiri mengikuti di video di layar monitor. Oke Pak. Oh, ikuti Pak, biar nggak ngantuk. Lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yaitu satu, bertahan hidup atau survival, merasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, penguasaan, adalah power. 5, posisi kontrol guru, yaitu 1, penghukum, 2, pembuat rasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, yang kelima adalah manajer. Itu bermacam-macam. Dari guru itu ada penghukum, manajer, sebagai manajer ada. Harus salah satu mungkin terlaksana setiap hari, yang sebagai manajer atau penghukum atau yang lainnya. 5, posisi kontrol, itu 1, motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Yang kedua, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Itu tadi 5 kontrol ya, itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat, penghukum ya, yang 1, menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir, itu namanya penghukum. Terus pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa, itu pembuat rasa bersalah. Sekarang ketiga adalah teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung atau mengukur. Yang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu manajer sebagai manajerial. Yang kedua, contoh kedua itu guru berkata. Tadi kan berdua, sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Sekarang pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sampai stres. Gitu. Itu pembuat rasa bersalah. Yang disalahkan adalah murid-murid kita. Sekarang ketiga adalah teman. Ayolah kita lakukan demi ibu. Ini teman. Ini teman itu murid sama guru jaga berteman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Terus pemantau, apa peraturannya? Ya manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sekarang hasil memberontak, menghukum. Kalau guru itu sebagai penghukum, yaitu mungkin saja memberontak, menyalahkan orang lain, terus berbohong, ya, memberontak, berbohong, menyalahkan orang lain. Yang kedua, menyembunyikan atau menyangkal, terus berbohong. Membuat rasa bersalah itu hasilnya ya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Yang ketiga, teman, ketergantungan. Ya,
Jadi murid kita anggap teman itu ketergantungan, gantung sama bapak ibu guru setiap harinya. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, pantau, diawasi, negara diawasi yang rumah dan seperti tiket kelas 4 contohnya. Ya, kalau diawasi sudah pulang gitu. Itu contoh nyata. Terus kita perbaiki. Yang manajer muatkan pribadi. Yang keempat, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Yang pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sekarang, yang motivasi, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, itu murid biasanya berkata. Yang pembuat rasa bersalah, maafkan saya, itu berkata, minta maaf, maafkan saya. Terus teman, saya pikir bapak ibu teman. Saya ulangi, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Ya, pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu dari murid. Jadi ingin memperoleh bintang berapa tuh nilai, terus berapa halaman yang saya tulis, itu setiap harinya menulis, mencatat. Manajer yang berikutnya, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dan selanjutnya, motivasi dampak pada murid mengulangi kesalahan. Ya, itu murid itu sering mengulangi kesalahan, maka kita sebagai guru harus saling mengingatkan setiap harinya. Yang pembuat rasa bersalah merasa rendah diri. Kalau murid itu rasa bersalah itu next. Sekarang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gerson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk mengikuti peraturan. Ya, next. Dan di sini budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas itu saling menyatu, keterkaitan, tidak bisa terpisahkan. Di situ ada budaya positif, lingkungan juga positif, keyakinan kelas itu ada juga di kelas, peraturan kelas juga seperti tata tertib. Ya, next. Contoh kegiatan buat keyakinan kelas yang ini punya teman saya insya Allah yang untuk murid besok pagi membuat kegiatan kelas. Saya kalau bersalah ya bisa ya intinya kesalahan kelas itu harus dilaksanakan bersama di kelas itu, contohnya di kelas 4. Next. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Itu validasi tindakan yang salah. Terus menstabilkan identitas, itu menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu
pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yaitu di kelas harus membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu segitiga restitusi. Next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Gerson 2004. Ya, tadi satu langkah segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sudah saya bacakan ini segitiga restitusi. Next. Jadi satu, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa yang kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, lanjut. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup? Guru berkata, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang baik, buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang keenam, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, lanjut. Next. Sekarang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Selanjutnya perempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, next. Terima kasih. Ya, itu tadi penyampaian saya tentang positif. Sebentar, stop dulu ya. Stop dulu. Dikurangi jam atau
Gimana anak sudah? Ya. Yuk bisa Delvi untuk menempel di sini. Delvi gantian nanti ya. Ya lanjut. Ya tadi turun di sini. Angga lurusan. Nah, tuh ya. Lanjut. Ya lanjut. Ya. Tarik. Bawahnya ada ini. Ya. Lanjut. Lalu. Ya. Terus. Siapa? Ya sudah. Lanjut. Ya. Di atas ya, di atas. Lanjut. Ini. Apa, Pak? Ini siapa, Pak? Ya, sini. Ya, lanjut. Kerja apa? Sama Arifin, maju. Ya, ini sudah tertempel. Ya, nanti anak-anak bisa menuliskan hasilnya. Saya bacakan ya. Hasil pendapat anak-anak yaitu 1. Tidak boleh terlambat waktu ke sekolah. Paham? Tidak boleh terlambat. Ya. Yang 2, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang 3, tidak boleh ramai dalam belajar. Tidak boleh jahit pada temannya. 4. 5, tidak boleh ramai dalam belajar. Sama ya tadi ya. Ya. Sama. Selanjutnya tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di kelas. Di kelas ini nggak boleh diambil, harus dijaga. Terus selanjutnya tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Paham? Ya. Dan terakhir ada lagi tidak boleh berkata kotor. Tuh anak-anak. Paham? Terus sekarang tuliskan lagi. Delvi, masuk ke depan. Baru tuliskan sini. Yang sepakali tulis di sini. Kalau sama nanti nggak usah ditulis. Ya, yang kamu tulis. Tugas sekolah. Ya, selanjutnya nomor 2. Tangan tinggal ya. Nomor 2 ya. Angel. Tulis nomor 2. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nama 2. Ya.
Selanjutnya nomor 3 saya. Ya, tidak boleh jahil pada temannya. Nomor 4 ya, ambil sama. Ya, selanjutnya nomor 5. Ya, Pak. 7. Ya, 1. Di sini ada yang sama, kita tulis saja yang sama, tidak usah ditulis di sini. Paham? Ya. 1. Tidak boleh terlambat waktu ke sekolah. Ya. 2. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 3. Tidak boleh jahil pada temannya. Nomor 4 tidak boleh ramai dalam belajar. Nomor 5 tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di kelas. Nomor 6 tidak boleh berkata kotor. Nah, itu tidak boleh. Oke. Nomor 7 tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar. Tidak boleh. Oke. Terus selanjutnya kita ubah menjadi kalimat positif yang disepakati. Menjadi kalimat positif bagaimana? Tidak boleh terlambat waktu ke sekolah. Berarti apa? Berarti waktu ke sekolah harus tepat waktu. Ya, ditulis lagi, Delvi. Ini maju. Ya. Jadi ke sekolah harus datang ke sekolah tepat waktu. Gitu ya. Ya, ini. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Biasa. Datang ke sekolah tepat waktu. Nomor 2 apa ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Membuang sampah pada maju. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kan baru nilai percikan juga menjadi kalimat positif, kalimat yang baik. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Iya, sudah. Ya, nomor 3. Tidak boleh jahil pada temannya. Bagaimana? Harus menghargai teman. Tidak boleh jahil, ya. Menghargai teman. Nomor 3, menghargai teman.
Menghargai teman nggih? Menghargai teman. Ini kan tidak boleh. Ini harus kalimat positif. Menghargai teman. Ya. Nomor 4. Tidak boleh ramai dalam belajar apa? Apa? Menciptakan belajar yang nyaman di kelas. Ya. Ya, menciptakan kenyamanan dalam belajar. Itu aja. Menciptakan kenyamanan belajar dalam belajar. Kenyamanan dalam belajar, tidak boleh ramai. Oke? Dalam belajar, ya betul. Nomor 5, ya kita bersama-sama berpikir. Tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di kelas. Kalimatnya positif bagaimana? Harus menjaga. Kita harus menjaga barang yang ada di kelas. Yuk, maju, jawab. Menjaga barang-barang yang ada di kelas. Yang ada di kelas. Iya. Nomor 6. Tidak boleh berkata kotor. Gimana? Kalian buka kalimat positif, mengucapkan kata yang baik. Ya, maju, tiba. Ya, mengucapkan kata-kata yang baik. Mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, boleh kotor. Dan sekarang nanti dapat nomor 7 G. Nomor 7 dapat. Ya, betul. Nomor 7 dapat. Tidak boleh bermalas-malasan. Harus apa? Semangat. Ya. Semangat. Semangat belajar. Harus semangat belajar.